Pemirsa, Bursa Efek Indonesia tengah melakukan transformasi digital untuk meningkatkan jumlah investor dan penerbit efek. Seperti apa itu? Berikut perbincangan Mercy Wijaya bersama Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia, Fitri Hadi. Bursa Efek Indonesia terus berinovasi, mengikuti teknologi terkini untuk dapat menambah jumlah investor serta transaksi di Bursa Efek Indonesia. Untuk selengkapnya saat ini sudah bersama kami Bapak Fitri Hadi selaku Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Bapak untuk hadirannya bersama kami. Terima kasih Mbak Mercy. Pak, terkait dengan perkembangan teknologi terkini Pak, pengembangan seperti apa yang sedang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia? Yang pertama, pengembangan yang kaitan dengan bisnis utama kita, kebursaan. Kita berencana untuk menambah produk yang bisa diperdagangkan di bursa kita, yaitu produk obligasi. Obligasi ini diperdagangkan selama ini di luar bursa dan sekarang diusahakan untuk masuk ke bursa. Kemudian yang kedua, yang besar juga adalah kita mengembangkan produk-produk seperti derivatif, sebagai fasilitas hedging di pasar saham kita untuk lindung nilai. Kemudian yang tidak kalah besar adalah kita menyediakan IPO secara online. Proses registrasinya secara online dan terintegrasi. Tambah lagi dengan inisiatif lain yang juga menjadi target bersama di industri, yaitu perusahaan efek daerah. Kemudian yang lain kita coba untuk memanfaatkan teknologi yang mendorong sinergi. Ya. Kita sudah kembangkan beberapa yang bisa kita pakai bersama nantinya, terutama para sekuritas kita ya. Misal sekarang yang sudah dipakai adalah, saya sebut merek ya, dari Bloomberg. Bloomberg itu sudah digunakan oleh investor global dan mereka juga terhubung dengan trading system kita di sini melalui sekuritas. Jadi platform itu tidak dimiliki oleh sekuritas, tapi dimiliki oleh pihak ketiga. Nah nanti di Indonesia kita akan coba kembangkan juga di domestic market. Pihak ketiga yang punya platform, yang sudah punya basis data, bisa terhubung dengan sistem yang ada di sekuritas. Untuk saat ini progresnya sudah seperti apa Pak? Atau sudah sampai tahap implementasi sejauh mana Pak? Untuk yang sinergi, kita sedang piloting sih. Kita ada beberapa sekuritas yang sudah kita ajak coba-coba dan sudah kita siapkan area untuk coba-cobanya, dan kita juga punya tim untuk melakukan assessment. Kemudian juga ada pihak ketiga, auditor, kita ajak juga supaya betul-betul sistem yang nanti akan diluncurkan sistem yang kredibel gitu ya. Nah, kita akan adakan namanya piloting. Kemudian yang kedua, kita akan adakan expo karena sekarang ini kan banyak platform pihak ketiga yang sudah punya basis data nasabah atau konsumen yang besar. Nah, dengan expo ini harapannya akan menarik mereka untuk gabung ke ekosistem pasar modal. Jadi produk yang sudah ada dalam sistem mereka bisa ditambah lagi dengan produk pasar modal. Saya tertarik Pak dengan tadi yang Bapak bilang untuk memperluas produk dari Bursa Efek Indonesia ke produk obligasi dan derivatif. Nah, ini detailnya seperti apa Pak penjelasannya? Kita akan menyediakan trading platform di bursa sebagai tempat pertemuan antara pembeli dan penjualnya. Kalau sekarang platform itu tidak ada. Platform itu digantikan oleh pertelepon antara pembeli dan penjual, atau menggunakan platform yang sebetulnya tidak dimiliki oleh Indonesia, tapi dimiliki oleh pihak di luar ya, di offshore. Nah, dengan disediakan oleh bursa, harapannya semuanya terjadi di sini, datanya ada, dan kita bisa bantu untuk sharing ke pihak-pihak yang relevan gitu ya. Kapan Pak siap untuk beroperasi? OJK sudah menargetkan di tahun ini itu sudah mulai kelihatan barangnya. Implementasi mungkin kita lihat by waktu ya, karena ada regulasi juga yang harus di-adjust, bisa jadi tahun depan gitu. Oke, Pak, sekarang terkait dengan platform online trading Pak, untuk investor retail, apakah ada rencana untuk perluasan dan juga penyempurnaan Pak? Nah, kita akan undang para sekuritas kita dan kita akan update bahwa ada teknologi baru yang bisa mereka exploit, mereka kapitalisasi sehingga user experience itu lebih baik. Nah, kita akan coba adakan expo juga sehingga para sekuritas kita punya opsi. Jadi tidak harus mereka invest sendiri platform tersebut, tapi mereka bisa sharing dengan platform orang lain. Contoh sekarang di kita ada komunitas financial planner.
ya. Mereka sudah memberikan advice ke konsumennya. Begitu mereka menyarankan untuk beli equity, kalau bisa di platform mereka juga ada milik para sekuritas. Tentu diawali dengan buka rekening dulu ya. Nah, nanti eksekusinya tidak harus ke kantor sekuritas dulu, kemudian seperti tradisional, konvensional proses, tapi bisa langsung dari milik financial planner tersebut. Tren teknologi sudah seperti itu. Jadi banyak sekali sekarang teknologi baru yang bermanfaat untuk sinergi bisnis, bermanfaat untuk menurunkan biaya IT. Nah, kita exploit yang pertama teknologi cloud computing. Ini teknologi yang menyediakan platform yang bisa dipakai bersama-sama, sehingga biaya pun bisa di-sharing bersama-sama. Kemudian yang kedua, kita akan kembangkan Open API. Open API ini seperti tanda kutip lem antara aplikasi saya dengan aplikasi orang lain. Jadi kita bisa saling sinergi bisnis, platformnya bisa lebih simpel gitu ya. Nah, yang sudah biasa dipakai di bursa yang lain adalah juga artificial intelligence, robot trade, dan yang menarik sekarang sudah masuk juga ke social trade. Jadi dia pakai WhatsApp, dia pakai medsos untuk eksekusi transaksinya. Kedepan kita juga akan seperti itu, Pak? Iya, sooner or later akan seperti itu juga. Itu tidak bisa dibendung ya. Tinggal kita memitigasi risikonya, kita tambahkan risk manajemennya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini, Pak. Penjelasannya sangat komprehensif. Begitu kita juga menanti perkembangan selanjutnya dari Bursa Efek Indonesia. Demikian pemirsa yang dapat kami laporkan dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke studio.